Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Drina Estela Mandasamori akan menjelaskan bagian pendahuluan dalam karya tulis ilmiah kami yang berjudul Aplikasi Game Belajar Menghitung sebagai Media Pembelajaran bagi Anak. Pertama-tama adalah abstrak. Karya tulis ilmiah ini dibuat berdasarkan orang tua yang sering kesulitan mengontrol anaknya karena kecanduan bermain game sehingga mereka lupa untuk belajar. Dengan ini, penelitian ini bertujuan untuk menjadikan aplikasi game belajar menghitung sebagai media pembelajaran yang baik sekaligus media yang menyenangkan bagi anak-anak. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan persamaan maupun perbedaan antara anak yang menggunakan aplikasi game berhitung dengan yang tidak berdasarkan analisis dua fakta atau lebih. Uji penelitian menghasilkan bahwa anak yang menggunakan aplikasi game menghitung lebih paham tentang pembelajaran dibandingkan yang tidak. Untuk uji penelitian selanjutnya akan dikaji lebih dalam mengenai orang tua pada era milenial yang lebih paham tentang aplikasi game. Selanjutnya adalah latar belakang. Aplikasi game adalah sesuatu yang dapat dimainkan berdasarkan aturan tertentu yang di dalamnya ada konflik kekuatan sehingga menghasilkan hasil terukur seperti skor. Hal ini yang membuat orang-orang semangat dan senang bermain game, terutama anak-anak. Pada 10 tahun terakhir ini, teknologi semakin maju. Pada zaman dahulu, anak-anak masih kesulitan untuk menyentuh gadget, sedangkan pada zaman sekarang, anak-anak lebih mudah menyentuh gadget, bahkan orang tua mereka memberikan satu persatu gadget kepada masing-masing anak. Dan mereka lebih banyak mengakses game pada gadget mereka. Hal itu membuat orang tua kesulitan mengatur anaknya, sehingga anak menjadi kecanduan bermain game dan lupa untuk belajar. Maka dari itu, kami akan membuat penelitian anak yang belajar menggunakan aplikasi game belajar menghitung dengan yang tidak, dan melihat pengaruh yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah yang berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, yaitu yang pertama, anak malas dan bosan saat belajar. Yang kedua, anak lebih senang bermain game. Yang ketiga, orang tua berpikiran negatif tentang game. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah yaitu yang pertama, apa penyebab anak bosan dan malas belajar. Yang kedua, bagaimana peran video game terhadap kehidupan anak-anak. Yang ketiga, bagaimana aplikasi game berhitung dapat membantu anak dalam belajar. Selanjutnya ada tujuan, menjadikan aplikasi game belajar berhitung sebagai media pembelajaran yang baik sekaligus menyenangkan dan interaktif bagi anak. Selanjutnya adalah manfaat dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu anak tidak hanya bermain game, namun anak belajar dalam aplikasi tersebut sehingga tidak membuang-buang waktu, karena dalam satu aplikasi tersebut anak dapat belajar sekaligus menyenangkan hari mereka menggunakan media aplikasi game tersebut. Selanjutnya, metode penyusunan yang kami gunakan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu menggunakan metode kuantitatif non-eksperimen korelasi, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk membandingkan persamaan maupun perbedaan antara dua objek secara melalui analisis fakta-fakta yang ada. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjut pada orang kedua, yaitu kajian pustaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2. Kajian pustaka 2.1. Pengertian game. Game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, permainan adalah barang atau sesuatu yang dipermainkan. Jadi game adalah sebuah sistem yang membuat pemain terlibat dalam konflik buatan dengan konteks realita pura-pura, dimainkan dengan aturan yang ada.
2.2 Peranan aplikasi game. Game menjadi sebuah alternatif yang diharapkan mampu membentuk dan meningkatkan permainan siswa. Juga dapat mencapai keefektifan dalam kegiatan belajar mengajar. Dampak positif dari game berhitung bagi anak adalah otak anak akan lebih aktif dalam berpikir, refleks berpikir, dan anak akan lebih cepat merespon. Di sisi lain, dampak negatif terhadap pola makan anak karena keasikan bermain. 2.3 Pembelajaran berhitung berbasis game. Definisi pembelajaran berbasis permainan adalah belajar melalui permainan. Aktivitas utama yang dilakukan oleh subjek adalah bermain. Dari aktivitas bermain itu subjek dapat mempelajari sesuatu ilmu. Permainan matematika dapat dibuat berdasarkan pokok bahasan dalam matematika sesuai dengan arus intelektual peserta didik. Aplikasi game berhitung ditujuk mampu membawa rasa senang saat belajar menghitung. Dengan adanya rasa senang yang dihasilkan permainan bisa menjaga terjadinya bosan. Baiklah, saya akan membahas bab 3 pembahasan di mana kita akan melakukan analisa aplikasi game belajar menghitung sebagai media pembelajaran bagi anak. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah berdasarkan dari rumusan masalah yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu apa penyebab anak mudah bosan dan lelah saat belajar. Di era digital seperti saat sekarang ini, kita sebagai orang dewasa seringkali melihat anak-anak, apalagi seusia SMP atau SD, mereka lebih memilih untuk bermain game daripada untuk belajar. Dan seringkali apabila orang tua menyuruh mereka untuk belajar, maka mereka akan merasa bosan dan lelah, serta meninggalkan pelajaran yang harusnya mereka pelajari demi bermain game. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Mari kita lihat dulu dari sudut pandang si anak ini, yaitu bagaimana tentang sistem pembelajaran di Indonesia saat ini. Indonesia saat ini masih melakukan sistem pembelajaran ortodoks atau sistem pembelajaran yang cukup bisa dibilang tua. Akibatnya, karena aplikasi pembelajaran saat ini tidak sesuai dengan minat anak-anak, apalagi di era modern dan digital seperti saat ini, maka anak-anak akan merasa bosan hanya dengan membaca buku atau hanya dengan mendengarkan guru menjelaskan di depan kelas. Mereka lebih memilih untuk melakukan hal yang menyenangkan, terutama sebagai manusia, kita semua memiliki keinginan untuk bermain. Maka anak-anak pun lebih memilih untuk bermain daripada belajar. Apalagi dengan adanya faktor-faktor eksternal seperti tekanan dari orang tua atau tekanan dari lingkungan, di mana si anak ini dituntut untuk mendapatkan nilai atau hasil yang bagus. Sementara sebagian besar orang tua tidak melihat proses si anak ini seperti apa. Mereka hanya ingin tahu hasilnya bagus dan si anak ini mendapatkan prestasi yang cukup tinggi. Ini menyebabkan tekanan bagi anak-anak tentunya. Apalagi di usia SMP atau SD yang bisa dibilang masih tidak seharusnya ditekan dengan banyak tanggung jawab seperti itu. Itu adalah usia di mana mereka seharusnya merasakan kebebasan sebagai anak muda. Demikian yang menyebabkan anak-anak menjadi bosan dan lelah untuk belajar karena mereka merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu sebenarnya tidak akan mereka aplikasikan juga di kehidupan nyata. Dimana kalau diaplikasikan ke dunia nyata, seperti di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika, mereka tidak mempelajari semua mata pelajaran, hanya mata pelajaran yang diminati oleh si anak tersebut agar kedepannya dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan mereka masing-masing, seperti sekolah musik, sekolah aktor, sekolah pelayaran, dan lain sebagainya. Sementara kita masih menganut sistem pelajaran di mana kita semua masih mempelajari semua mata pelajaran sekaligus
dari SD, SMP hingga SMA. Hal inilah yang menyebabkan anak menjadi menolak untuk belajar karena mereka tidak meminati sebagian besar dari pelajaran itu. Kemudian, faktor internal juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi, seperti rasa ketidakingintahuan terhadap apa yang mereka pelajari karena ya mereka tidak minat dengan mata pelajaran yang banyak sekali berdatangan. Misalnya seorang anak yang mahir dalam bermain musik, bisa jadi dia tidak meminati IPA, tapi tetap harus belajar IPA dan nilainya jelek di IPA itu, sehingga memberikan dampak buruk bagi dirinya sendiri karena ia merasa tertekan. Ini juga karena dia tertekan oleh orang tuanya di rumah, seperti itu contohnya. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang video game dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Di era yang seperti ini, digital saat ini, dengan gawai yang bisa diakses dengan mudah, bahkan bagi anak-anak seusia SD ataupun di bawah SD, banyak sekali aplikasi dan juga gawai yang mengizinkan mereka untuk bermain, ya seperti aplikasi video game contohnya, di mana mereka bermain game sehari-hari karena di dalam game itu mereka merasakan kesenangan dan kebebasan. Seperti yang kita tahu, game itu artinya adalah permainan. Jadi mereka bermain di sana, tapi dengan ada hasil yang nyata yang bisa mereka raih sendiri, seperti skor atau uang di dalam game, atau bahkan sekarang ini setelah kemarin tahun 2018-2019 itu terkenal e-sports atau electronic sports. Itu adalah cabang olahraga yang berpusat di sekitar game. Jadi anak-anak pun semakin semangat untuk bermain game daripada belajar, karena e-sports itu terhitung sebagai olahraga resmi dan juga mereka bermain game di sana, tidak usah capek-capek mereka berlatih bermain bola atau mereka berlatih bermain catur. Mereka hanya bermain game dan mereka bisa disebut sebagai atlet dan mereka bisa mendapatkan uang. Inilah yang membuat anak-anak Indonesia tertarik bermain game daripada belajar. Apalagi dengan banyaknya variasi game yang sudah ada sekarang ini dan mudahnya diakses berbagai macam situs untuk mengunduh game ini, anak-anak menjadi semakin semangat bermain game. Nah, ini menjadi penghubung ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu aplikasi game belajar menghitung untuk media pembelajaran anak. Jadi setelah kita menganalisa mengapa anak lelah belajar atau bosan belajar, kemudian kita menganalisa apa yang menjadi dorongan anak untuk bermain video game, maka saya dan kelompok saya menarik kesimpulan bahwa akan menjadi cara yang cukup efektif untuk menciptakan suatu metode pembelajaran melalui media yang diminati anak-anak saat ini, yaitu video game, di mana anak-anak yang mungkin tidak ingin belajar akan menjadi lebih berminat untuk belajar karena mereka tidak dibebani dengan pelajaran yang ada di buku yang tebal, tetapi mereka sekarang diberikan sebuah layanan permainan atau game. Mengapa kami memilih game berhitung? Karena setelah melakukan beberapa survei kepada teman-teman dan juga orang-orang yang terdekat pada kelompok kami menemukan bahwa mereka memiliki beberapa kesamaan, yaitu mereka sulit ataupun paling lemah dalam pembelajaran mata pelajaran matematika. Ini dikarenakan banyaknya rumus dan juga banyaknya angka-angka yang membuat mereka menjadi pusing. Nah, kami memikirkan bahwa video game dapat membantu untuk belajar matematika menjadi lebih mudah dengan cara membuatnya menjadi ke dalam sebuah video game yang mereka bisa berinteraksi di sana dengan adanya skor dan juga adanya
hasil yang bisa mereka raih saat itu juga, dan juga dengan media yang lebih interaktif dan lebih menyenangkan daripada belajar di kelas. Game belajar menghitung ini tentu saja tidak seperti game lainnya. Game ini memiliki manfaat untuk akademis anak, sehingga orang tua pun yang sebelumnya berpandangan buruk terhadap video game sekarang bisa membuka matanya bahwa video game itu bisa menjadi sarana yang lebih baik bagi anaknya juga. Baiklah, demikian pembahasan dari bab 3. Terima kasih. Baiklah, setelah kita membahas 3 bab sebelumnya, maka kita sampai pada bab terakhir, yaitu kesimpulan. Baiklah, setelah membahas ketiga bab sebelumnya, maka kita sampai pada bab terakhir, yaitu penutup, yang mana berisi yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel yang kami buat adalah video game memiliki reputasi yang buruk di mata orang tua, siswa, ataupun anak-anak. Karena video game seringkali menjadi kambing hitam ketika anak mendapatkan nilai yang buruk. Padahal sebenarnya minat anak untuk belajar itu berkurang tidak hanya karena video game, tetapi juga bisa karena faktor-faktor internal maupun eksternal. Maka setelah melihat era digital seperti sekarang ini, anak-anak lebih tertarik untuk bermain video game daripada untuk belajar. Maka di artikel ini kami memutuskan untuk membuat sebuah rancangan video game belajar menghitung untuk sebagai media pembelajaran anak. Karena dengan mengaplikasikan matematika ke dalam video game, diharapkan akan menjadi tumpuan dan menjadi sebuah breakthrough yang baru dalam dunia edukasi, dan juga menjadi media dan sarana pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan bagi anak, sehingga anak tidak mudah bosan, dan juga merubah sudut pandang orang tua pada video game, bahwa video game tidak semuanya buruk. Kemudian kepada saran, kita sampai kepada saran, yaitu saran yang dapat kami berikan adalah untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti lebih lanjut tentang minat anak belajar menggunakan video game, dan juga dapat diteliti lebih lanjut mengenai kemungkinan untuk membuat matematika menjadi dalam bentuk video game. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.